Pemirsa, 2 jenis makram akhirnya bisa kami selesaikan. Hasilnya bagus banget. Yang pertama makram untuk tempat hand sanitizer. Dan yang kedua adalah makram untuk gantungan kunci. Selain 2 jenis makram yang telah kami buat ini, di rumah Mbak Herni ini juga ada banyak jenis makram lainnya yang cantik-cantik. Namun saya masih penasaran nih, gimana cara meletakkan makram-makram hiasan tersebut di rumah supaya terlihat cantik dan estetik. Nih pemirsa Muslim Masak ini aku sengaja mau ngambil ini dulu karena tadi kan di segmen sebelumnya saya belum sempat ngebahas nih. Ini dari tali kaos atau t-shirt yarn. Cara bikinnya sebenarnya sama aja. Sama aja. Simpul-simpulnya juga sama. Ada square knot, ada double half knot. Awalnya juga sama seperti ini, ada simpul kepala. Nah, ini pemirsa Muslim Masak ini seperti tadi yang saya bilang di segmen sebelumnya, kalau saya itu pengen ngasih tips juga dekorasi rumahnya itu yang kece itu seperti apa sih kalau ada makram di rumah gitu. Aku mau pilih beberapa makram. Bebas ya? Boleh. Ini sekali aja kita challenge Mbak Herni ya. Jadi ini ada yang pakai ini tempat makan loh. Iya. Lucu banget. Iya, bisa kita kreasikan juga dengan menggunakan kerajinan makram. Ya Allah, lucunya. Jadi aku bawa yang ini, terus yang besar boleh lah. Boleh. Oke. Oh, ini yang ada potnya nanti kita tes ya. Satu lagi yang mana ya kira-kira ya? Ini. Ini lucu. Ini untuk gantungan pot juga sama. Oh, gantungan pot yang lain. Kira-kira yang warna-warni? Yang warna-warni. Oh, ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Oke, sip. Yang pertama yang ada gantungan potnya, kira-kira gimana Mbak? Yang ini ya. Kalau yang ini kan sepertinya lebih besar ya. Jadi kayaknya perlu bidang yang agak lebar gitu, agak luas Mbak. Jadi sesuai dengan kayunya ya, panjang kayunya. Kayaknya di sebelah sana. Oke, yuk kita geser dulu ya. Hop. Nah. Kayaknya ini udah ada coklat rotan warna ini, pengen ada kayak hijaunya gitu, jadi supaya agak seger aja gitu kan. Makanya saya taruh ini makram di sini. Potnya dengan ya? Dengan plant hanger makram. Nah, kita taruh pot artificial ya, yang palsu gitu. Nah, biar agak-agak segar jadinya, ada hijau-hijau gitu sih. Ya, oke. Untuk hiasan makram berikutnya, kita akan pajang di ruang tamu. Selain indah dipandang oleh tamu yang datang, meletakkan makram di ruang tamu juga bisa menjadi sarana pemasaran tersendiri. Selain sarana pemasaran lewat media sosial, seperti yang telah dilakukan Mbak Herni sebelumnya. Ruang tamu tuh salah satu tempat favorit sih Mbak kalau buat aku. Kenapa? Karena ini tuh kayak signature-nya setiap rumah biasanya. Ini kalau ruang tamunya bagus, orang yang datang bertamu ke rumah kita tuh juga bisa happy gitu kan. Makanya biasanya kita perlu menghias dengan sesuatu. Tapi menghias dengan sesuatu itu sebenarnya nggak perlu mahal, nggak perlu mewah. Yang penting itu nyambung aja nuansanya ya kan. Benar. Nah ini saya masih punya 2 nih. Saya nggak tahu nih kira-kira menurut Mbak Herni ini saya harus taruh mana nih? Mungkin yang rotan ini ya, yang rotan ini, yang anyaman ini bisa taruh di sebelah sini ya Mbak ya. Nah biar dia nyambung sama atasnya langsung ke kayu anyaman coklat gitu. Oke. Cantik ya. Oke, ini udah yang ketiga. Terakhir. Ini kayaknya saya masih pengen di ruang tamu, cuma kalau misalnya kita lihat sekeliling, ini udah penuh nih. Saya nggak tahu nih harus ditaruh di mana nih. Masih ada space kosong? Masih ada di situ kayaknya tuh Mbak. Oke, di iya, masih space-nya masih ada kosong. Kita geser yuk. Di mana? Ini kayaknya bisa taruh di sini nih. Silakan. Nih, akhirnya saya melihat padu-padan yang warna-warni kalau di sini ya. Ini aku pasang. Oke. Aku jadi ingat sebenarnya makram itu memang identik juga sama kayu-kayu kayak gini ya. Iya, benar-benar. Oke. Ini biasanya belinya tuh di mana sih kayu-kayu kayak gini? Kalau aku kebetulan udah ada suppliernya di daerah Jawa Tengah sana gitu. Jadi kalau aku butuh dia udah siap Mbak. Dari kayu jati. Oh gitu. Iya, ini kayu jati. Jadi natural, dia langsung ambil dari pohonnya, terus dia bersihkan, dia amplas. Oke. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kayu jati itu jadi kayak awet. Betul. Dan tidak berjamur. Oke. Wah, nah ini aku mau nanya, kenapa dipasangnya pada akhirnya di sini?
Karena ini ada space kosong, kemudian juga dia ada tembok yang menonjol seperti ini, dan ini pas, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil gitu. Jadi pas dengan besaran makramnya. Kalau menurut aku ya. Dan dengan padu padan yang kalau misalnya tadi aku bilang gitu, makram kan sekarang kan udah jadi lebih bervariasi nih. Kalau misalnya warnanya tetap warna broken white, rasanya kayak pucat gitu, karena belakang temboknya juga warnanya sebenarnya tidak terlalu menonjol gitu. Makanya pada akhirnya dipilih tetap ada kombinasi warna broken white, warna dasarnya makram, tapi ada sentuhan warna lainnya. Jadi biar apa ya? Biar lebih terlihat dan biar lebih menonjol. Nah, untuk hand sanitizer ini sebaiknya kita letakkan di dekat pintu masuk agar memudahkan siapapun yang baru datang dan masuk ke rumah untuk membersihkan tangannya. Oke, jadi kita tempel sesuai dengan pemerintah dan dikasih tahu sama bayarnya tadi kan di depan pintu. Ini ada pintu, ini ada tempat duduk. Aku taruh sini berarti boleh dong ya, cocok? Boleh. Wow, jadi cantik luar biasa. Mbak Eri, makasih loh. Ini ilmu saya hari ini bertambah. Jadi nggak cuma sekedar bisa belajar makram, tapi juga kita bisa belajar mempadu-padankan antara penempatan makram yang kira-kira bisa membuat rumah jadi cantik itu seperti apa. Tapi juga nggak kerasa nih, karena saya udah 30 menit temenin pemirsa Muslim Masa Kini. Tapi jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Riti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.